Bapak semua, salam. Nama saya salam kebaikan. Adil Katalino, Katalino Masyarakat Bersegat dan Ibadah. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum mulai izin kami untuk mengenal diri. Nama saya Tommy, saya sehari-hari bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Kapuas Hulu. Saya asli Kapuas Hulu, Pak. Jadi bapak saya asli pribumi Kapuas Hulu dari Nagadanau. Kalau ibu saya dari Mendalam. Jadi asli dari Kapuas Hulu. Saya identiknya tahun 2003 di sini. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan Kepala Staf dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Kasat Dimas Polres Kapuas Hulu selaku tim penyuluh kami pada siang hari ini beserta anggota dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama tentunya berkaitan dengan kegiatan daripada Satuan Lalu Lintas Polres Kapuas Hulu yang sedang berlangsung sekarang. Perlu informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kami dari Polres Kapuas Hulu pada saat ini mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 26, kalau Bapak Ibu juga menyimak di media sosial maupun di media elektronik, sekarang lagi berlangsungnya operasi Patuh Kapuas, ya, operasi Patuh Kapuas tahun 2022. Nah, di mana dalam operasi itu tentunya ada target-target operasi yang harus kami menjadi sasaran dalam setiap kegiatan. Ya, di situ ada 7 operasi, 7 target. Di antaranya tidak menggunakan helm, surat-surat kendaraan, kemudian kelengkapan kendaraan atau kelengkapan perorangan, ya, surat-surat kendaraan termasuk pada tinggal dan harus perlu informasikan sehubungan dengan operasi Patuh Kapuas tahun 2022 sedikit berbeda dengan operasi tahun yang kebelakang. Jadi dalam operasi Patuh Kapuas tahun 2022 ini lebih ditekankan kepada preventif dan preventif. Jadi zero yang namanya penegakan hukum. Jadi tidak ada tindakan dengan penyerangan. Jadi semuanya dengan teguran. Supaya apa? Kami juga menumbuhkan perintah dari Bapak Kapolres, dari Bapak Kapolri, ya, ingin merubah mindset kita, ingin mengajak tentunya masyarakat coba tanpa dengan penegakan hukum bisa tidak masyarakat ini ditumbuhkan kesadaran hukumnya. Nah seperti itu, tanpa ditilang cukup diteguran, Pak besok pakai helm. Mudah-mudahan besok masyarakat bisa dengan sadar dengan sendirinya untuk menggunakan helm dan melengkapi kelengkapan kendaraan lainnya. Nah itu Pak yang perlu kami informasikan terkait kegiatan Satuan Lalu Lintas yang sekarang sedang berlangsung. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan Pak setelah operasi nanti ada kegiatan pemeriksaan kendaraan, sudah mulai dengan kegiatan penegakan hukum. Nah, ini nanti menunggu informasi yang lebih lanjut. Tapi akan kami sampaikan kepada masyarakat bila sudah ada perubahan. Tapi sampai sekarang masih dalam preventif dan preventif yang lebih ditingkatkan. Itu Pak informasi yang dapat kami sampaikan. Yang kedua, seperti yang kita bisa lihat di slide, ya, di situ tertulis pertolongan pertama pada kecelakaan di jalan, jadilah penolong kecelakaan di jalan, Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah melihat kecelakaan lalu lintas, baik di media sosial, ya, media elektronik dan lain sebagainya. Atau mungkin suatu saat Bapak Ibu semua kita menemukan sendiri, ya, korban kecelakaan lalu lintas. Apa yang harus kita buat, Bapak Ibu semua? Ya, jadi akan kami berikan beberapa tips bagaimana mungkin cara menolong korban kecelakaan lalu lintas sebelum mungkin pihak dari kepolisian atau tenaga medis yang datang. Nah, ini prinsipnya adalah sedikit kepedulian Anda menyelamatkan jiwa. Nah, ini prinsipnya Pak. Sedikit kepedulian kita terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang kita temukan di jalan akan menyelamatkan satu jiwa. Ini kemudian mengapa kita perlu segera menolong korban kecelakaan?
Yang pertama, korban kecelakaan yang tidak segera ditolong dapat terancam kematian. Yang kedua, pertolongan pertama yang tepat sebelum tenaga medis datang dapat menyelamatkan jiwa korban dan mencegah kecacatan. Nanti akan kita lihat bagaimana cara menolong korban, ya, yang seharusnya ilmu seperti ini, ilmu dasar untuk menyelamatkan korban-korban lalu lintas dan lain sebagainya di jalan maupun di perairan atau korban tenggelam harus memang sudah dimiliki oleh diri kita pribadi atau diri kita sendiri harus sudah menguasainya. Karena kita tidak mungkin menunggu orang lain untuk menolong, ya seperti itu. Ini prinsip saat melihat kecelakaan di jalan, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah hubungi 119, ya. Hubungi 119 atau nomor kontak polisi. Ya. Ini yang harus kita lakukan, menghubungi 119, menghubungi anggota Polres, anggota Polsek, Babin Kamtibmas atau tenaga medis. Ini. Kemudian kita mengamankan diri ketika kita ingin menolong korban kecelakaan. Mengamankan diri di sini maksudnya adalah mengamankan diri kita dari yang pertama mungkin resiko tertabrak kendaraan lain, ya, ketika di jalan. Misalnya kita pas berjalan di jalan, menemukan korban kecelakaan tergeletak di jalan, niat kita untuk menolong korban, tapi lupa kita untuk memperhatikan keselamatan diri kita. Ya, kita berhentikan di tengah-tengah jalan, kita menolong korban, ternyata di belakang ada kendaraan lain. Ya, amankan diri kita dulu. Ya, baru kita menolong korban. Kemudian amankan lingkungan, ya, baik dari orang yang berlalu lalang dan lain sebagainya. Kemudian amankan korban, Bapak Ibu semua. Lanjut, pastikan korban kecelakaan masih hidup atau sudah meninggal. Ada dua cara sederhana, Bapak Ibu semua. Yang pertama, lihat pergerakan naik turun dada korban. Artinya kalau naik turun berarti masih bernapas. Yang kedua, dekatkan telinga ke hidung korban. Ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu semua menemukan kecelakaan lalu lintas di jalan, jangan takut Pak untuk menolong. Kadang-kadang kita menemukan tidak lihat Om, padahal lihat. Banyak Pak ketakutan seperti itu. Kami pun kalau terjadi kecelakaan turun ke TKP, kesulitannya di satu Pak, saksi. Padahal saksi itu sangat membantu dalam proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas, perkara penyelesaian kecelakaan. Sekarang takut Pak, nggak tahu takutnya seperti apa. Ya. Yang pertama adalah lihat pergerakan naik turunnya dada korban, ya, berarti masih bernapas, dan dekatkan telinga kita ke hidung korban. Yang berikut, bila korban masih hidup, apakah korban dalam keadaan sehat? Nah, sadar ini Pak ada 4. Ini. Sadar berarti korban merespon dan dapat berkomunikasi aktif. Ini. Kita menemukan kecelakaan lalu lintas, kita bertanya dia masih sadar sesadar-sadarnya ya Pak. Yang kemudian yang kedua adalah respon suara, hanya suara. Ketika kita memanggil Pak, dia bisa menjawab ya. Kemudian ada respon nyeri. Ketika kita sentuh salah satu anggota tubuh, dia akan menepis. Ini sadar. Dan yang berikutnya tidak ada respon sama sekali. Ya. Perlu juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, bila terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan mata kita, jangan terburu-buru Pak untuk memberi air minum. Pastikan korbannya sadar dulu. Nama siapa, tinggal di mana, baru kita kasih air minum atau air gula. Ya. Takutnya apa Pak? Dia tidak sadar sebelumnya, Bapak kasih air, malah masuknya bukan ke saluran pembuangan atau ke saluran pencernaan, tapi ke saluran pernapasan. Maksud hati kita ingin nolong, malah membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikut, bila korban sadar dan mengeluh sesak napas. Nah ini, kalau kita menemukan di jalan, bila korban mengeluh dan sesak napas, yang harus kita lakukan adalah melepaskan helm Pak. Ya, kalau dia menggunakan helm. Yang kemudian melepaskan jaket, pengkait celana, ya, tapi bukan resletingnya, ya, pengkait celana supaya dia mudah untuk mengambil nafas dan lain sebagainya sambil menunggu tenaga medis datang. Nah, ini untuk korban yang sadar dan mengeluh sesak napas. Ini untuk korban yang terjepit kendaraan roda 4. Bapak Ibu semua bisa dilihat. Ini korbannya
Kemudian korban yang kedua yang harus kita lakukan adalah menarik ke belakang. Ya, ini ada kaidahnya Pak, ada caranya nanti di belakang ada ditunjukkan. Kemudian mundurkan kendaraan, ulangi mundurkan kursinya ke belakang, melepaskan sabuk pengaman, baru korbannya dibawa keluar daripada kendaraan. Nah, bila kita korban tidak sadar, pastikan saluran napas tidak tersumbat. Ini, ya. Tanda-tanda jalan napas tersumbat terdengar suara mengkur atau berkumur. Ya, atau berkumur. Tanda-tanda jalan napas tersumbat terdengar suara mendengkur atau berkumur. Nah, ini dia Pak. Ya, supaya jalan napas korban kecelakaan lalu lintas lancar, dia harus ditengadahkan seperti ini Pak. Ini. Ya. Kalau ada bantalan itu lebih bagus. Jadi kalau kita menemukan kecelakaan atau korban kecelakaan lalu lintas, dia mempunyai tanda-tanda mendengkur seperti ini atau berkumur, nah, itu artinya saluran pernapasan yang tersumbat. Jadi kalau kita menolong korban kecelakaan lalu lintas, yang utamakan dulu adalah saluran pernapasannya jangan tersumbat. Caranya seperti apa? Seperti ini Pak. Kita bantu menengadahkan kepalanya ke atas. Jadi seperti ini. Kita bantu. Atau kita beri bantalan Pak. Bantalan di bawah leher, kira-kira di punggung, sehingga dia berbaringnya lebih tinggi dadanya daripada kepala. Jadi mudah untuk dia mengambil napas. Ini bila korban tidak sadarkan diri. Kemudian ini cedera kepala. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menolong orang yang cedera kepala. Ini dia Pak, contohnya. Ya, penolong memasukkan keempat jari tangan ke punggung korban, persis pada tepi kiri dan kanan leher korban. Dengan ibu jari mengunci pada pundak korban. Ini untuk menolong korban. Kalau kita menemukan korban dalam keadaan tidak terlentang atau dalam keadaan tiarap di jalan, ada kaidah Pak untuk menolongnya. Ya, ini contohnya. Masukkan 4 jari kita di bahu, kemudian ibu jari kita ini mengepit di pundak, kemudian lengan kita mengunci Pak, mengunci di kepala korban. Ini sehingga tulang belakangnya tidak bergerak atau bergeser, ya. Takutnya terjadi patah tulang belakang. Seperti itu kaidahnya. Untuk melaksanakannya bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini kaidah melepaskan helm. Ya, kalau kita menemukan kecelakaan lalu lintas di jalan, ya, ada cara Pak untuk melepaskan helm. Ini harus dilakukan oleh minimal 2 orang. Ini. Orang pertama memegang leher bagian belakang, tangan kirinya, kemudian tangan kanannya boleh memegang rahang sampai dengan rahang atas. Ini leher, kemudian tangan ibu jarinya memegang di rahang atas. Kemudian tangan sebelah kiri memegang di leher bagian belakang. Kemudian orang yang kedua melepaskan tali helm, ya, melepaskan tali helm. Kalaupun mungkin dengan kaca helm itu dibuka biar mudah untuk mengambil nafas. Nah, ini dia. Kemudian orang yang kedua tadi membuka helm juga ada kaidahnya Pak, ada caranya. Buka dulu yang bagian depan, kemudian baru bagian belakang. Ya. Buka dulu yang depan, baru bagian belakang. Tangan yang satu, tangan orang yang pertama tetap memegang leher dan rahang korban supaya tidak bergerak sambil menunggu petugas medis datang. Yang berikut ini akibat luka Pak. Ya, kalau terjadi pendarahan, ya, hentikan pendarahan dengan menekan langsung pada tempat yang berdarah. Itu. Jangan memberi atau mengoleskan oli, minyak rem dan lain sebagainya. Itu tidak akan membantu. Nanti malah menyebabkan infeksi. Ya, itu dia. Ini cara menolong korban, cara memindahkan korban Bapak Ibu semua. Tidak seperti ini, tidak dijinjing, ya. Tapi seperti ini kaidahnya. Ada 3 orang, minimal 3 orang untuk memindahkan korban. Ya, tangannya tidak dijinjing seperti ini, kaki tidak dipegang seperti ini, ya, tapi seperti ini Bapak Ibu semua. Ada 3 orang.
Satu yang memegang dari antara leher sampai dengan pinggang, kemudian orang kedua pinggang sampai dengan paha, yang terakhir adalah lutut sampai dengan kaki yang terakhir. Itu kaidahnya. Yang berikut ini untuk patah tulang, ya, tinggal diberi kit. Yang terakhir yang sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah cara mengamankan barang bukti bila melihat atau menyaksikan sendiri terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, yang pertama, Bapak Ibu semua bisa berperan untuk membantu kami dalam mengamankan barang bukti bila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, berikan tanda atau batasan dengan menggunakan benda yang tersedia di sekeliling tempat kejadian kecelakaan lalu lintas. Tanda, Bapak Ibu semua, ya, batu, ranting, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, jangan memindahkan posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Boleh dipindahkan asal sudah diberi tanda, ya, karena kalau tidak dipindahkan bisa kendaraan roda 4 menghalangi kendaraan lain. Kalau memangnya yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan roda 4. Yang berikut, jangan memindahkan atau merubah posisi kuas transmisi kendaraan manual atau otomatis, spion kanan dan kiri dan tengah. Kemudian jangan memindahkan barang-barang atau bekas pecahan kaca atau peralatan kendaraan yang tercecer, ya. Jadi status daripada tempat kejadian perkara itu harus steril, tidak boleh berubah, ya, atau tidak boleh dirubah-rubah. Jaga barang-barang berharga dan identitas korban. Ya, seperti ini Pak, kurang lebih fotonya. Atau yang dapat kita lakukan. Yang penting yang pertama adalah bisa memberi tanda atau batasan. Oh, Om, tabraknya di sini tadi, korbannya terlemparnya ke sini. Kendaraan roda 4-nya masuk ke paret, Om. Ban belakangnya ada di sini terakhir. Nah, bisa gitu. Diberi tanda. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu semua apabila Anda menemui kecelakaan. Ya, ini fakta ini Pak. Jangan hanya menonton, ya, kebanyakan menonton. Kemudian setelah menonton mengupdate status. Nah, biasanya seperti itu. Terkadang juga ada yang mengambil barang milik korban, gitu ya. Dan yang terakhir adalah jangan menghalangi akses bantuan. Nanti Bapak Ibu semua bisa membantu kami bila memang terjadi kecelakaan, karena sudah diberikan penyuluhan, bisa membantu kami kalau terjadi kecelakaan jalan lintas. Seperti nanti sebelum kami datang, Bapak Ibu semua sudah bisa memahami ini, ya. Jangan menonton, kemudian jangan coba mengambil gambar atau update status yang lain, kemudian jangan mengambil milik para korban. Yang terakhir adalah jangan menghalangi akses bantuan, Bapak Ibu semua. Dan ini yang terakhir yang ditunggu-tunggu kita semua, pembiayaan pengobatan korban di rumah sakit. Nah, ini dia. Setiap korban laka lantas dijamin oleh negara dan akan ditindaklanjuti oleh Jasara Harja sebagai perpanjangan tangan negara bagi korban laka lantas. Ini Jasara Harja. Lakukan hal berikut agar hak korban laka terpenuhi. Yang pertama, laporkan kejadian laka lantas ke pihak kepolisian. Itu yang paling utama, Pak. Ya, supaya nanti yang namanya santunan Jasara Harja ataupun mungkin BPJS itu bisa ditanggung asal laporkan kejadian laka lantas ke pihak kepolisian. Bisa diklaim, ya, asal dilaporkan dulu. Kemudian selagi korban dibawa ke rumah sakit, tunggu hingga pihak kepolisian datang untuk mengamankan barang bukti. Kasus kejadian ditangani kepolisian dan diterbitkan laporan kejadiannya. Jasara Harja secara otomatis memperoleh laporan kepolisian tersebut untuk segera ditindaklanjuti. Setiap kejadian kecelakaan lintas wajib dilaporkan pada kepolisian agar hak korban dapat terpenuhi. Dilaporkan, maka hak korban akan terpenuhi. Ya. Kemudian, bagaimana korban laka lantas dijamin oleh negara? Ya. Yang dijamin oleh negara adalah satu, pejalan kaki tertabrak kendaraan bermotor. Ini yang dijamin oleh Jasara Harja, Pak. Nah, ini dia. Ada ketentuan yang memang dalam undang-undang. Yang kedua, kecelakaan dua kendaraan bermotor, berarti laka tunggal tidak dijamin, ya, untuk asuransi. Kemudian asuransi Jasara Harja, Pak, kecuali asuransi yang pribadi mungkin ada asuransi kesehatan. Yang ketiga adalah kecelakaan kendaraan umum. Nah, ini ditanggung oleh negara. Kemudian kecelakaan penumpang di dalam kendaraan umum.
kecelakaan dengan kronologis di atas dijamin jasa harja dengan biaya perawatan maksimal 20 juta rupiah. Ya, jadi jasa harja itu ada juga kelasnya Pak, cacat permanen, kemudian meninggal dengan apa satu itu. Ada 3 kelas ya yang ditanggung oleh jasa harja. Ya. Kemudian jasa harja juga bersinergi Pak dengan penjamin sosial lain. Nah ini. Ya, kalau misalnya melebihi 20 juta, ada BPJS ketenagakerjaan bagi korban anggota BPJS. Ya, yang dan terjamin ya. BPJS ketenagakerjaan bagi anggota BPJS. Tentunya anggota BPJS yang masih aktif. Kalau tidak aktif ya tidak ditanggung nanti ya. Ya. Yang berikut Asabri bagi kami Pak, anggota TNI Polri itu ada. Kemudian ada Taspen, kemudian juga ada BPJS bagi pemilik JKN, ini program Pak Jokowi kalau tidak salah ini. JKN KIS, ini dijamin Pak. Asal syarat yang pertama tadi ini laporkan kejadian laka lantas ke pihak kepolisian, akan diterbitkan nanti LP dan lain sebagainya atau ketentuan-ketentuan tertentu yang bisa digunakan untuk mengklaim asuransi BPJS dan lain sebagainya. Bagi korban laka lantas di luar kronologi pada pion poin 1, misal korban laka tunggal akan ditanggung BPJS Kesehatan apabila menjadi anggota dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Ya, ini ditanggung BPJS Kesehatan apabila menjadi anggota, dan tentunya yang pertama tadi Pak harus ada laporan dari kepolisian ya untuk bisa mengklaim ke BPJS. Yang terakhir, seluruh kasus kecelakaan lalu lintas wajib dilaporkan ke polisi agar hak korban dapat dijamin. Ya, jadi jangan takut kalau misalnya kita menemukan kecelakaan, mengetahui kecelakaan lalu lintas, agar segera melapor kepada pihak kepolisian. Atau mungkin nanti dalam perjalanan penyelesaian yang mungkin dengan cara keluarga silakan, atau mungkin dengan cara kepolisian juga silakan. Polisi di sini adalah problem solving, pemecah masalah, di mana kedua belah pihak merasa aman, nyaman, dan semuanya dapat terjamin hak dan kewajibannya ataupun hak-hak lain di mata hukum. Nah, mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama tadi bahwa ada kegiatan kami selama 14 hari ke depan, terakhir sampai tanggal 26, yaitu operasi patuh. Yang kedua yang kami sampaikan tadi adalah apa saja yang dapat kita lakukan atau apa saja yang dapat Bapak lakukan ketika menemukan kecelakaan lalu lintas di jalan. Intinya adalah satu, kalau kita tidak bisa memberikan pertolongan apapun, paling tidak kita harus memberikan pertolongan dengan cara memberikan informasi kepada orang lain, baik kepada pihak kepolisian, dalam hal ini mungkin Babin Kaptimas yang lebih dekat dengan Bapak Ibu semuanya, pihak Polsek, atau mungkin ke Polres, atau mungkin kenalan Bapak Ibu semua yang dari anggota kepolisian. Mungkin itu Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak atau yang Ibu yang